أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Firdaus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-A'raf yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan di pagi hari ini adalah diberikannya kita kemudahan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan ketaatan yang sifatnya wajib maupun amalan ketaatan yang sifatnya sunnah. Amalan ketaatan yang sifatnya wajib seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Sebab Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Adapun amalan-amalan ketaatan yang lain yang sifatnya sunnah adalah bagi kita di antara para jamaah yang hari ini menjalankan ibadah saum ayyamul bid. Maka semoga ibadah saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Saya berharap pagi hari ini kita bisa tuntas materi kita, dan kalau memang waktunya mencukupi, kita akan lanjutkan materi kita dengan bab yang baru. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainah, yaitu kitab yang berjudul Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita masih berada di bab yang nomor 3, yaitu bab tentang sunnah dalam berwudu. Itu belum tuntas kan? Belum kan ya? Baik, tinggal sedikit lagi.
Baik, ibu-ibu sekalian, pembahasan tentang sunnah dalam berwudu itu kalau tidak salah kami bagi menjadi 5 pembahasan. Betul? 5 apa 6? 5 ya. 5 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang 5 apa 6 itu ya? 6 ya. Yang pertama tentang definisi wudu kita lewati karena sudah saya jelaskan. Yang kedua, keutamaan wudu, fadilah orang yang selalu berwudu, kita lewati pula karena sudah kami jelaskan. Yang ketiga, kondisi atau waktu yang disunahkan untuk berwudu, waktu-waktu atau kondisi keadaan di mana kita disunahkan untuk berwudu, sudah saya jelaskan pula. Lalu pada berikutnya materi yang keempat adalah kaifiyah wudu, tata cara wudu. Dan ini sudah kami sampaikan pada bulan atau pertemuan yang lalu. Bukan bulan yang lalu. Belum ya? Masih 3. Tata cara wudu belum? Oh belum tata cara wudu. Oh baik. Berarti kalau begitu hari ini kita akan membahas poin ketiga tata cara wudu dan keempat yaitu pembatal wudu. Lalu yang kelima fikih seputar wudu, betul ya? Oh sekarang yang keempat. Yang keempat tata cara wudu ya. Yang kelima pembatal wudu. Yang keenam baru fikih seputar wudu, begitu ya? Baik, sekarang kita akan masuk pembahasan yang keempat. Kaifiyah tata cara berwudu. Baik, sebelum kami sampaikan, kami jelaskan panjang lebar, maka sebagai kata pengantar muqaddimah, saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu, tidak ada pemberi contoh di muka bumi ini kecuali contoh yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pemberi petunjuk, tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu, Nabi itu setiap kali berkhutbah, beliau itu selalu membaca kalimat fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Artinya sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah di dalam kitabullah, Al-Quran ya. Lalu Nabi melanjutkan wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah memberikan apresiasi yang tinggi kepada Nabi karena beliau mengajarkan suri tauladan yang baik untuk umatnya. Apa kata Allah? Allah sanjung Nabi kita. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang terbaik. Oleh karena itu kita wajib mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya ketika seseorang itu membaca 2 kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua yang disebut dengan syahadatul Rasul. Kan syahadat itu kalimatnya ada 2. Yang pertama bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Itu disebut syahadat tauhid. Yang kedua bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu disebut syahadat Rasul, persaksian kita atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ibu-ibu membaca syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Maka ibu-ibu wajib menjalankan konsekuensi-konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ada 4. Apa itu 4 konsekuensi? Ustadz, kalau dikurangi 1 nggak apa-apa, nggak boleh. Syahadatnya batal syahadatnya. Baik, berarti dia keluar dari Islam. Dikurangi 1, berarti 4-4-nya harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Apa konsekuensinya ketika seseorang mengucapkan syahadat Rasul, persaksian kita atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Dibenarkan, tidak ditolak. Membenarkan apa yang Nabi beritakan, membenarkan apa yang Nabi ucapkan. Loh, Bu, maaf ini, semua ucapan manusia ini boleh ibu-ibu tolak, boleh ibu-ibu tinggalkan. Tapi ada satu ucapan manusia yang wajib sami'na wa ata'na, tidak boleh kita tolak. Siapa manusia tersebut? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya wajib dibenarkan, tidak boleh dipermasalahkan. Oh, seperti itu. Berita yang Nabi sampaikan wajib dibenarkan, termasuk berita-berita yang Nabi sampaikan terkait di akhir zaman. Akan turun Nabi Isa, akan keluar Imam Mahdi, akan muncul Dajjal. Loh, nanti setelah itu muncul lagi kekacauan berikutnya setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Ya'juj Ma'juj. Ini semua berita gaib. Sami'na wa ata'na, wajib dibenarkan. Bahkan berita-berita Nabi yang sifatnya gaib, misalnya tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, ini gaib. Sami'na wa ata'na, ucapan Nabi tidak boleh ditolak, tidak boleh dipermasalahkan, tidak boleh ditinggal. Ikut. Kenapa Ustaz? Karena ucapan Nabi itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya, tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Berarti hadis itu wahyu, hadis itu wahyu. Karena ucapan Nabi nggak mungkin ngarang. Nggak mungkin Nabi kita itu beropini, ngarang, mengada-ngada. Nggak mungkin. Semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ucapannya jangan dipermasalahkan. Ya, Nabi mengatakan, cukurlah kumis, panjangkan jenggot untuk laki-laki. Sami'na wa ata'na. Gak usah dipermasalahkan. Jenggot tambah panjang tambah bodoh katanya. Ya, ada nggak yang bicara seperti ini? Ada. Dipermasalahkan, ya. Nabi memberikan sunnah, yaitu setelah makan maka menjilati tangannya dan menjilati tempat makannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bagian mana makanan itu mengandung berkah. Tapi kata sebagian orang, makan kok kayak kucing. Ya, baik. Dipermasalahkan ucapannya Nabi. Semuanya dikomentari. Padahal sikap kita harus taslim. Sami'na wa ata'na. Itu loh yang pertama. Itu baru yang pertama, ini konsekuensi. Jadi kalau ada orang dikit-dikit mengkritisi ucapannya Nabi, maka syahadatnya tanda tanya besar. Syahadat. Itu yang pertama, itu baru yang pertama. Yang kedua konsekuensinya, kan ada 4 konsekuensinya. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amara. Ta'atuhu fima amara. Mentaati apa yang Nabi perintahkan. Taat. Taat. Mentaati yang Nabi perintahkan. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat Bukhari. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan.
Bu, Nabi bilang setiap umatku masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Tapi belum titik, masih koma, kecuali orang yang enggan. Sahabat tanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, mengikuti aku, maka dia masuk surga. Dan siapa yang mendurhakai aku, tidak mengikuti aku, itulah orang yang enggan masuk surga. Loh, jelas sekali. Makanya harus ya taat, ikut. Ini yang nomor 2, ya. Terus Bu, mohon maaf lah, kalau kita tidak mentaati Rasul, ngapain Rasul itu kok pakai diturunkan? Rasul itu diutus oleh Allah ya untuk diikuti, bukan diselisihi. Makanya orang-orang yang membuat perkara-perkara baru, amalan-amalan baru yang Nabi tidak ajarkan, lalu buat apa fungsinya Rasul kalau begitu, kalau tidak diikuti? Makanya saya sering kali gak bosan-bosan. Kita ini, mohon maaf ini, saya tanya sama ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu tentunya punya putra-putri ya, tentunya ini. Saya mau tanya ini, Bu, mana yang lebih sulit itu, Bu? Mana yang lebih sulit? Itu kita itu membuat gambar baru, membuat gambar atau jiplak? Yang sulit. Yang sulit itu membuat baru atau jiplak apa yang sudah ada, diblak ditaruh sini, dijiplak, tinggal ditiru. Membuat baru lebih sulit. Yang lebih gampang itu ya jiplak, kan gitu ya. Kita ini disuruh jiplak Rasul. Kita ini tinggal mengikuti aja. Faqad kufitum, cukup kalian mengikuti. Gak usah buat perkara-perkara baru. Ya, Bu, maaf ini, sampai-sampai, mohon maaf, saya sering kali mengatakan, mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar yang saya sampaikan ini. Kita ini, Bu, kita ini, untuk ngikuti Rasul 24 jam, ngikuti petunjuk Rasul aja, itu pun udah capek, Bu, sebenarnya. Kalau mau ya, ayo, kita hitung ya, kita hitung. Sehari kan 24 jam, kita awali mulai dari malam. Tahajud, bangun malam, ini kan ngikuti Rasul ya. 24 jam, tahajud. Habis tahajud ditutup witir. Witirnya pakai doa kunut witir. Setelah itu menunggu subuh. Setelah subuh ada sholat sunnah fajar. Setelah sholat sunnah fajar, mohon maaf, belum itu. Nah, menunggu subuh, ini ada doanya sambil menunggu subuh. Apa itu doa yang dibaca sambil nunggu subuh? Istighfar. Karena apa? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Itu surat Ali Imran ayat 17, bahwasanya minta ampunnya itu menjelang subuh. Ali Imran ayat 17. Jadi Ustaz, kalau subuh kurang 15 menit, itu saya itu istighfar yang afdol. Iya, istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Atau yang lain, saya itu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Atau yang lain, misalnya yaitu ucapan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca yang lain boleh, atau istighfar, astagfirullah saja. Baik, sudah ya, itu 3 istighfar. Yang keempat, adzan. Setelah adzan ada doanya. Doa setelah adzan, urut-urutannya, setelah la ilaha illallah, kita tirukan dulu muadzinnya, la ilaha illallah. Terus dibaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus raditu billahi rabba. Terus wabi Muhammadin atau wabil islami. Raditu billahi rabba wabi Muhammadin rasulah wabil islami. Itu kalau setelah adzan. Kalau zikir pagi petang beda. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Betul? Kalau setelah adzan dibalik redaksinya. Baik, kita lanjutkan. Terus setelah raditu billahi rabba, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita sampai innaka hamidum majid. Lanjut, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa sholatil qadimah sampai terakhir, yaitu apa ini?
Gimana terakhir? Ati Muhammad dan wasilatul wal fadilah Bapak Maqam Muhammad alladzi wa'ata. Sampai situ ya. Setelah itu doa sambil menunggu iqamah. Loh, itu juga sunnah Nabi. Doa setelah adzan, antara adzan dan iqamah. Setelah itu yaitu dia sholat sunnah 2 rakaat. Loh, qobliyah subuh, fajar, sholat sunnah fajar. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh zikir pagi petang. Setelah zikir pagi petang sholat sunnah isyraq. Setelah sholat sunnah isyraq ada zikir yang dibaca. Boleh nyambung dengan sholat duha, boleh. Tetapi semakin lebih siang semakin afdol sholat duha itu. Ya, baik. Setelah itu sholat duha. Setelah sholat duha ada zikir dibaca 100 kali. Setelah sholat duha, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 100 kali. Setelah itu kemudian apa? Sebelum duhur, setelah ketika ada duhur baca doa lagi. Setelah itu sebelum duhur 4 rakaat. Setelah sholat duhur ada lagi 2 rakaat. Setelah itu apa Ustaz? Setelah itu istirahat siang, mengikuti sunnah Nabi, tidur qailullah, tidur sejenak. Kemudian asar, adzan asar ada doanya, tadi sudah saya sampaikan. Setelah itu boleh Ustaz qobliyah asar, ada riwayat yang memperbolehkan. Nabi mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, siapa yang sholat asarnya sebelum asar 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Setelah 4 rakaat sebelum asar, sholat asar. Habis sholat asar, zikir petang. Tuh, habis zikir petang masih ada amalan-amalan yang lain dan seterusnya. Maghrib, isya, itu kalau ditotal full ini sudah. Full ini, penuh ini. Belum taklimnya, belum kemudian baca Qur'annya, belum kemudian sodakonya, belum kemudian amalan-amalan sunnah yang lain. Nanti mau tidur, apa yang Nabi ajarkan? Mau tidur, kunci semua pintu rumah sambil membaca bismillah. Karena setan gak mau masuk rumah yang penghuninya baca bismillah. Terus makanan ditutup, tidak boleh dalam keadaan terbuka. Itu Nabi ajarkan. Matikan lampu. Yang dimaksud lampu di sini adalah ini, bukan lampu ini, bukan. Tetapi apa itu namanya? Ya, ubli itu apa? Lentera. Ya. Lentera ya, karena apa? Karena itu nanti ada satu riwayat yaitu rumah bisa terbakar dan seterusnya. Tapi kalau lampu ini enggak masuk kategori itu. Baik, matikan lampu. Setelah itu mau tidur ada doanya. Belum doa masih banyak. Baca surat Al-Mulk ya, Al-Mulk. Terus kemudian kalau kita ngikutin Nabi loh ya, kalau mau diurut sebelum Al-Mulk itu ada surat Al-Isra, ada surat As-Sajdah, ada surat Al-Mulk, ada surat yang dibaca lagi yaitu Al-Kafirun, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Tuh, bayangkan. Bahkan ada satu yang ketinggalan tadi, ada satu surat yang Nabi baca, Az-Zumar, maaf yang ketertinggal, Az-Zumar. Itu dibaca oleh Nabi. Kalau tidak salah 9 surat Nabi baca itu sebelum tidur. Terus kapan tidurnya Ustaz? Loh, 9 surat itu ya. Setelah itu baca doa tidur. Ketika mau tidur itu pun diajarkan miring ke kanan. Nabi kalau tidur meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanan. Loh, sudah 24 jam. Kalau kita mau ngikuti sunnah Rasul, itu sudah penuh jadwal kita. Gak usah pakai ditambah-tambahi. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya, sehingga capek orang yang menambah-nambahkan ibadah itu udah capek, nggak dapat apa-apa. Ya. Oleh karena itu, maka tugas kita adalah mentaati, mengikuti Nabi. Yang nomor 3, konsekuensinya ijtanibu manaha anhu wazajara. Ijtanibu manaha anhu wazajara. Artinya menjauhi semua yang dilarang. Menjauhi semua yang dilarang. Lalu kemudian yang keempat, an la yu'badallaha illa bima syara'a. Apa itu?
tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Ya, tidak boleh melakukan ibadah kecuali dengan apa yang telah Nabi syariatkan, sehingga tidak membuat syariat baru, tetapi mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itulah 4 konsekuensi ketika seseorang itu membaca kalimat syahadat yang kedua. Yang tadi disebut apa? Syahadat apa tadi? Syahadat Rasul. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, salah satunya yang harus kita ikuti, kita jadikan suri tauladan adalah terkait masalah wudhu. Terkait masalah wudhu, maka harus mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu tata cara berwudhu? Yang benar saya akan jelaskan dan saya praktekkan langsung ya. Baik, saya akan sampaikan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu sekalian, kalau mau diurut, ternyata tata cara berwudu yang disyariatkan itu totalnya ada 19 poin. 19 poin. Gak usah dicatat, gak apa-apa. Nanti kan ini belum saya kirim PDF-nya ini, materi ini, karena belum tuntas. Jadi nanti kalau sudah tuntas, saya kirimkan file PDF untuk materi ini yang lengkap, tata cara wudhu, mulai dari awal, definisi wudhu dan seterusnya. Ya, baik. Sekarang kita akan bahas nomor 1. Yang pertama adalah niat. Niat dulu. Niat itu tempatnya di hati. Niat itu pekerjaannya di hati, bukan di lisan. Ya. Dan niat ini termasuk rukun wudhu. Rukunnya wudhu yaitu nomor 1 adalah niat. Dipentingin. Ustadz, berarti tidak ada lafaz-lafaz khusus. Tidak ada lafaz-lafaz khusus dari Nabi. Jadi niat itu adalah lintasannya hati. Apa yang akan kita lakukan yaitu sudah termasuk niat. Ibu-ibu berhadapan dengan air ya wudhu keran, maka yaitu Allah sudah tahu kalau orang ini mau berwudhu. Karena ibu mau berwudhu itu dalam hati, aku tak ke belakang mau wudhu, itu sudah dalam hati, itu sudah niat, itu sudah, sehingga tidak perlu dilafatkan. Tidak ada lafat-lafat khusus, termasuk yaitu mau sholat gitu ya. Ketika seseorang beranjak dari tempat duduknya, kita tanya, Bapak mau ngapain? Saya mau sholat sunnah Ustaz. Sudah, selesai. Gak usah dia membaca usolli sunnah, gak usah. Karena dia sudah niat sholat. Allah tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan manusia dan apa yang ada di belakang manusia. Nomor 2, mengucapkan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gak pakai ar-Rahman, gak pakai ar-Rahim. Itu namanya bacaan tasmiyah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu bacaan basmalah. Jadi tolong bedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah saja. Contohnya yang pakai bismillah banyak, bukan hanya mau wudhu, banyak sekali. Contoh, di tengah-tengah makan lupa, kalau di awal makan belum baca bismillah. Gimana itu bacanya? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Duh, sudah bismillah. Contoh lagi, menyembelih kurban. Bismillahi wallahu akbar. Oh, seperti itu. Contoh lagi, meruqyah. Bismillahi arkika. Dengan menyebut nama Allah, kuruqyah engkau. Nah itu, bismillahi arkika. Contoh lagi, mau mencium hajar aswad atau melambaikan tangan ke hajar aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Oh. Contoh lagi yang pakai bismillah, gak pakai ar-Rahmanir-Rahim adalah yaitu pada saat memakan sesuatu makanan yang makanan itu dari negeri-negeri ahlul kitab. Makanan itu impor dari negeri ahlul kitab.
ya, maka kita cukup baca bismillah. Yang penting yang akan kita konsumsi itu berasal dari makanan yang halal. Misalnya kita ke negeri ahlul kitab, misalnya ke Amerika, Australia, ini negeri-negerinya ahlul kitab, yang mana mereka memiliki kitab yang Allah turunkan dari langit, yaitu kitab Taurat Yahudi ya, atau dalam hal ini Injil ya, Nasrani ya. Maka dalam hal ini boleh memakan makanan mereka. Meskipun mereka ketika menyembelih tidak membaca bismillah, maka cukup bagi kita yang membaca bismillah, asalkan makanannya halal. Paham ini ya? Tetapi kalau kita mengkonsumsi makanan yang bukan dari negeri ahlul kitab, maka nggak boleh kita makan. Contoh ke Jepang. Orang Jepang ini agamanya Shinto. Jepang ini mayoritas agamanya Shinto. Shinto ini nyembah apa? Matahari. Maka mereka tidak punya kitab, termasuk jangan jauh-jauh ke Jepang. Anda ke Bali misalnya. Orang Bali agamanya apa? Hindu. Hindu punya kitab apa? Hindu Buddha, Weda dan Tripitaka. Weda dan Tripitaka itu bukan kitab samawi. Ya, itu kitab buatan para dewa. Sehingga kita mengkonsumsi makanannya nggak boleh. Anda ke Bali disiapin ayam betutu. Ada nggak ayam betutu? Ya. Kalau ibu-ibu tahu yang menyembelih itu mereka, jangan dimakan. Masih banyak yang lain. Lah kalau bukan itu Ustaz, disembelih misalnya ikan-ikanan nggak apa-apa. Wong bangkainya ikan aja halal dimakan. Ikan loh ya. Kan tidak disembelih. Ini yang disembelih. Maka dilihat dulu. Jadi kalau itu dari ahlul kitab, maka boleh. Cukup bagi kita baca bismillah. Meskipun mereka menyembelihnya tidak membaca bismillah. Anda punya tetangga Nasrani, diberi potongan daging ayam. Anda tahu dia Nasrani. Misalnya, tetapi makanan ini bukan berasal dari perayaan hari raya mereka. Mereka cuma syukuran. Mereka cuma masak berlebih, kita dikasih. Ini dimakan apa enggak Ustaz? Makan. Apa? Bismillah. Tapi saya tahu Ustaz, dia yang menyembelih. Bismillah. Tidak apa-apa. Karena mereka termasuk ahlul kitab. Kita lanjutkan ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ketika wudhu membaca apa? Bismillah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah tidak usah dibuka ya, karena ini materinya panjang. Saya bacakan saja. Yaitu saya pikir materi ini sudah saya sampaikan. Ternyata ibu-ibu tadi bilang belum. Jadi agak panjang ini ya, sehingga nggak perlu buka kitab dulu. Baik, saya bacakan aja. Yaitu hadisnya di dalam riwayat Abu Dawud ya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, bahkan disebutkan pula di dalam riwayat Muslim, nomornya 224 di nomor aslinya. Begini bunyinya. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kita baca, la salata liman la wudhu'a lahu wa la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya, bisa kita lihat ini di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ini kitabnya sudah disiapkan oleh Majelis Taklim Al-Firdaus ya. Baik, ini di nomor hadis 203 ada di sini. Baik, saya bacakan. Artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Lihat kalimat, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Makanya baca bismillah sebelum wudhu. Nomor 3 sekarang. Nah, sebelum masuk nomor 3 muncul permasalahan. Ustadz, wudhunya di toilet. Baca bismillahnya itu di mana Ustadz? Di dalam kamar mandi atau di luar? Maka jawabannya para alim ulama ya, menurut jumhur ulama yaitu boleh tidak membaca bismillah, karena baca bismillah hukumnya sunnah. Katanya para jumhur ulama. Jadi kalau wudhunya itu di toilet, kamar mandi, maka nggak usah baca bismillah, karena baca bismillah itu hukumnya sunnah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu bacanya di hati saja. Begitu masuk toilet, maka bacanya di hati aja, bismillah, tapi di hati. Ya, itu. Lah yang pendapat ketiga, saya lebih condong pendapat yang nomor 3.
Saya lebih marem ngikuti pendapat yang nomor 3. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Apa kata beliau? Lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya itu bersih, tidak ada najis, tidak bau najis, bersih, kamar mandinya kering, bersih, ya, bau wangi, bahkan tidak ada najis dan seterusnya, maka boleh baca bismillah. Tetapi kalau kita masuk kamar mandi, bau, ya, belum lagi juga mungkin ada bekas najis atau apa, maka tidak membaca bismillah. Boleh nggak Ustaz bacanya sebelum masuk toilet? Boleh. Jadi sebelum masuk kamar mandi baca bismillah, setelah itu lanjutkan doanya ketika masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi atau khubusi. Boleh dua-duanya, boleh pakai khubusi, boleh pakai khubusi. Kalau pakai dhamma di dhamma khubusi artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan jantan dan setan betina. Tapi kalau disukun khubusi artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh makar-makar syaitan. Jadi ulama lebih menekankan disukun aja, makar-makar syaitan. Ya, jadi bukan jenis setannya, jenis kelamin setannya, setan jantan, setan betina, tapi semua perilaku syaitan yang bisa mengganggu kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah baca doa, masuk toilet kaki kiri, setelah itu wudhu. Nah, itu ya, baca bismillahnya sebelum masuk toilet, boleh. Nomor berikutnya, yaitu yang ketiga. Sebentar, ada lagi satu poin ketinggalan. Sebelum masuk nomor 3, ada yang tanya kemarin, Ustadz boleh enggak wudhu itu sambil telanjang? Boleh enggak Ustadz? Gak pakai apa-apa wudhu. Yang enggak boleh itu kalau di luar kamar mandi. Tidak boleh. Ya. Kalau di dalam kamar mandi gak apa-apa. Boleh. Ya. Selama dia tidak menyentuh farjinya. Kalau menyentuh ya batal. Kecuali ada penghalang seperti waslap atau sarung tangan atau apa menyentuh farji, maka karena ada kain pelapis nggak apa-apa, nggak batal. Kita lanjutkan, nanti kita bahas itu. Sekarang nomor 3, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh, ini telapak tangan, ini telapak tangan, ini punggung tangan. Jadi dibasuh begini, ini sekali, kanan dulu didulukan, ya kanan. Dan ibu-ibu mohon maaf ini, yang namanya wudhu, perhatikan baik-baik ini. Yang namanya wudhu ketika membasuh di tubuh kita, itu boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Jadi ibu-ibu boleh wudhu itu misalnya kalau berkumur, sekali. Setelah itu wajah, sekali. Ketika basuh tangan kanan, sekali aja. Kiri sekali, boleh. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Seperti yang biasa kita lakukan berapa kali kalau kita? Intinya boleh. Nabi pernah wudhu cuma sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Kenapa demikian? Ulama berkomentar. 1, lihat kondisi air. Kalau airnya itu cumpon, apa cumpon itu? Ini bahasa sudah langka ini cumpon ya. Harus ditunggu suburkan ini ya. Kalau airnya itu dikit, ya sekali aja. Atau yang kedua, kondisi zaman kita. Antriannya panjang, sedangkan air mengalir cuma sedikit-sedikit. Yang mau wudhu banyak, tolong jangan memaksakan diri 3 kali, sekali aja. Ya, kalau ditanya, loh Mas, Mbak, kok wudhunya cuma sekali? Yaitu basuh tangan sekali kanan, kiri kok sekali? Maka sampaikan Sahih Bukhari 157. Ada dalil itu. Ya, kenapa? Enggak berani. Loh kenapa? Ya. Loh ilmu tidak ini. Ilmu harus disampaikan. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun itu 1 ayat, itu dakwah. Ya, sampaikan. Baik. Terus yang kalau 2 kali riwayat siapa? Bukhari nomor 158. Kalau yang 3 kali Sahih Bukhari lagi nomornya 159. Urut itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau yang 1 kali itu dari Ibnu Abbas, kalau yang 2 kali itu dari sahabat Abdullah bin Zaid, kalau yang 3 kali yang biasa kita wudhu kalau 3 kali itu riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semuanya sahih. Ya, enak kalau taklim itu tahu. Oh ini begini, ini boleh sekali, boleh 2 kali.
Baik, jadi kalau misalnya ibu-ibu yaitu wudhu pakai 2 kali, ditanya orang, loh Bu kurang sekali loh Bu basuhannya, kok 2 kali? Saya memakai riwayat Abdullah bin Zaid. Mantap. Talim di mana Bu? Nah, kan gitu. Ya, jadi ajarkan. Ya, baik, kita lanjutkan nomor 4 sekarang. Nomor 4, mendahulukan madhamadhah, berkumur-kumur. Ya, mendahulukan madhamadhah, berkumur-kumur, dan istinsyak, menghirup atau memasukkan air ke rongga hidung dengan sekali napas sampai rongga hidung yang paling ujung. Jadi betul-betul dihirup, ya, betul-betul ditarik ke dalam, begitu ya. Terkecuali ketika puasa, maka tidak boleh terlalu kencang. Jadi Bu, begini prakteknya, ambil air itu dengan tangan kanan Bu, dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan. Satu tangan Ustaz, iya satu tangan. Begini, lalu kemudian masukkan ke mulut untuk berkumur sekaligus dihirup. Panas Ustaz. Ya, kalau tidak terbiasa. Kalau sudah rutin dia biasakan, enggak. Hirup, nah ini namanya istinsyak, ya, dengan tangan kanan. Lalu kemudian yang kelima, setelah istinsyak melakukan istinsar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Itu semua dilakukan secara bersamaan. Praktek. Begini, kembali lagi. Jadi ketika menghirup air, begitu ngambil air, masuk. Perhatikan ya, anggap aja kita melakukannya 3 kali. Sekali dikeluarkan, pakai tangan kiri. Keluarkan lagi, 2 kali. 3 kali. Mulut dan hidung sekaligus bersamaan. Tidak dipisah. Kenapa? Karena tidak ada riwayat hadis. Saya ulang, di garis bawahi, tanda kutip. Tidak ada riwayat hadis yang sahih berkumur dengan hidung dipisah. Karena ada orang itu kumur dulu, setelah itu bagian hidung. Ada nggak yang gini? Itu yang benar bersamaan. Kecuali, jangan panjang-panjang punya, ya. Pendek aja ya. Kecuali ketika saum. Saum maksudnya di sini puasa fardu maupun puasa sunnah. Maka ketika menghirupnya jangan terlalu kencang. Karena hidung, telinga, dan tenggorokan ini ada satu saluran yang bersambung. Sehingga dikhawatirkan air itu akan tertelan. Sehingga bagian luarnya saja kalau lagi puasa. Baik, kita lanjutkan. Dan manfaat kesehatannya orang itu kalau suka istinsyak, Masya Allah. Di antaranya ini, saya kitabnya tidak saya bawa. Kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Judul kitabnya Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Itu di situ disebutkan orang itu gak mudah kena sinusitis, gak mudah kena terserang penyakit seperti amandel, termasuk penyakit ini. Semua penyakit yang munculnya di THT, telinga, hidung, tenggorokan. Itu ya, terus namanya istinsyak. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa? 6. Yang ke-6. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Tolong bersungguh-sungguh. Ya, jadi bukan hanya bagian luarnya saja. Bersungguh-sungguh memasukkan air itu juga begitu, ya, betul-betul dikumur, ya. Sekarang yang nomor 7. Yang nomor 7, menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa pemisahan. Ini yang tadi saya singgung. Jadi jangan dipisah. Itu harus bersama-sama. Antara berkumur dan istinsyak tanpa pemisahan. Satu cidukan tangan kanan. Nomor 8, bersiwak. Padahal materi siwak sudah saya siapkan. Saya pikir ini sudah saya jelaskan. Makanya mau saya tambah 1 materi. Tapi karena belum, nah insya Allah lain kesempatan ya. Kita lanjutkan bersiwak. Loh Ustaz, berarti bersiwak itu setelah berkumur-kumur? Boleh. Boleh juga sebelum wudhu Anda bersiwak dulu. Boleh. Atau misalnya setelah wudhu dituntaskan semua sampai membasuh kaki terus bersiwak. Boleh. Atau bisa jadi seperti yang barusan saya sampaikan. Habis berkumur, ambil siwaknya, gosokkan ke gigi siwak. Setelah itu lanjut membasuh wajah.
Jadi siwaknya di tengah-tengah. Boleh. Anda mau pilih yang mana? Mau sebelum wudhu, mau yang di tengah-tengah, atau mau yang setelah wudhu? Paham sampai di sini? Punya kayu siwak? Ya, baik, kita lanjutkan. Nomor 8. 9, maaf. 9. Membasuh wajah. Nah, mulai. Perhatikan baik-baik, gak usah dicatat ya. Membasuh wajah. Perhatikan, batasan wajah yang harus dicuci adalah, perhatikan, batasan wajah yang harus dicuci adalah dari awal tempat tumbuhnya rambut kepala, bagian atas dahi, tempat tumbuhnya, awal tumbuhnya rambut kepala, bagian dahi atas ini, hingga ke dagu sini, dagu. Baik. Terus kemudian, dan antara telinga kanan hingga telinga kiri termasuk rahang. Nah, ini kena ini. Maunya ini ya. Maunya kena. Dah, kena. Terus kemudian disertai juga bagi laki-laki sambil menyela-nyela jenggotnya. Jadi habis berwudu begini, sampai kena begini, nah diakhiri begini. Sekali, lagi ngambil air lagi, begini. Terus ini 2 kali, boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh sekali. Baik. Terus kemudian penjelasannya, prakteknya. Nah sekarang, jadi kita ngambil air, ibu-ibu sekalian, lalu kemudian kita usap, ya begini, nah begini. Untuk laki-laki gini, ibu-ibu tidak usah niru-niru pakai begini, udah punya jenggot kok, ya. Nggak usah, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada tambahan. Perhatikan, ini yang jarang. Perhatikan ini, perhatikan. Di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, perhatikan, riwayat Ali bin Abi Thalib, beliau mencuci wajah hingga mengenai bagian depan telinga. Tadi itu Bu, namanya batasan wajah. Ini Bu, daging yang menggelembung dekat-dekat telinga. Ini di sini batasannya wajah itu. Sampai sini, kanan kiri. Ya, atasnya dari sini ke dagu. Ini yang harus kena. Tapi Ali bin Abi Thalib ketika wudhu, tidak. Beliau pernah berwudhu itu karena memang diajarkan oleh Nabi. Jadi boleh orang wudhu seperti ini. Jadi begitu ngambil air, terus diusapkan begini Bu ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Terus kemudian begini. Nah, telinganya itu dikenakan gini. Ini. Luarnya. Gak usah ini ya, bukan. Luarnya gini. Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang berwudhu seperti itu, teman sebelah tanya, loh, basuh wajah kok telinganya bagian depannya dikenakan? Saya mengambil riwayat Ali bin Abi Thalib. Di mana itu dalilnya? Riwayatnya Ali bin Abi Thalib, yaitu disebutkan, yaitu di dalam hadis Tirmidzi. Ya, kita lanjutkan. Beda lagi sekarang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ketika mengambil air dengan menyatukan tangan. Jadi Ibnu Abbas itu kalau ngambil air itu bukan begini. Bukan begini. Bukan ditempelkan kanan. Biasanya kita kan nempelkan gini ya. Ibnu Abbas tidak. Begini boleh Bu, begini boleh. Gak ada larangan. Tapi kalau Ibnu Abbas bukan begini. Begini. Ditumpuk. Nah, mengambil air itu begini. Sampai sedetail ini. Semuanya tertulis dalam hadis. Ibnu Abbas cara wudhunya begini. Ya, nanti lain lagi riwayat sahabat siapa, begini riwayatnya, menyatukan begini, kanan kiri ditempelkan. Ada yang begini, Ibnu Abbas ini. Nah, paham sampai di sini? Ini ketika mengambil air wudhu. Tapi kalau berdoa Bu, kalau berdoa menyatukan begini, menyatukan. Ya, kalau berdoa kanan dan kiri disatukan, bukan ditumpuk begini. Apalagi ditaruh di bawah begini. Ya, ini doanya orang tanggal tua biasanya. Kita lanjut. Tambahan lagi dari riwayat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, Ali lagi ini beda. Jarang saya temukan yang berikutnya ini. Apa itu? Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, setelah membasuh wajah, ternyata beliau mengambil segenggam air, ya. Lalu beliau guyurkan air tersebut ke ubun-ubunnya dan membiarkan air tersebut turun ke bawah. Prakteknya begini. Jadi habis basuh wajah, Ali bin Abi Thalib ya, Ali basuh wajah begini, terus bagian depan telinga, nah gini sekali, dan gini lagi 2 kali. Menyapu jenggot. Terus kemudian ngambil lagi begini, dikenakan lagi. Ini yang ketiga. Lalu terakhir kan sudah 3 kali.
ngambil air lagi segenggam begini, terus dikucurkan begini di tengah-tengah atas ubunnya, sehingga air itu dibiarkan mengucur begini. Pernah wudhu kayak begini? Praktekkan, apa? Sunnah itu, sunnah. Apa? Kalau ada orang tanya, sampaikan riwayatnya Ali bin Abi Thalib. Iya. Ya. Ibu-ibu kalau kepingin tahu caranya, prakteknya kayak apa, karena di sini nggak memungkinkan ya dalam masjid. Ibu-ibu bisa lihat YouTube, yaitu videonya YouTube-nya Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafizallahu taala. Tata cara wudhu Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Nah itu begitu, ya, dikucurkan di atas gitu. Itu dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Habis basuh wajah didulukan 3 kali, setelah itu dikucurkan. Jarang kan yang melakukan ini? Nah baik, sekarang masuk nomor berapa? 10. Yang ke-10, mencuci kedua tangan dengan melakukan tayammun. Mencuci kedua tangan dengan melakukan tayammun. Apa tayammun itu? Memulai dari sebelah kanan, mulai sebelah kanan, ya, sambil menyela-nyela jari jemari. Ya, yang dimulai dari ujung jari sampai siku. Ingat kalimatnya, ujung jari sampai siku. Semuanya dilakukan 3 kali. Boleh 2 kali, boleh sekali. Prakteknya begini. Wajah sudah kelar ya tadi ya, wajah ya. Sekarang giliran apa ini? Tangan. Bu, saya sering kali melihat ada orang wudhu itu begini. Maaf, ini keran mengucur, air mengucur, terus kemudian itu begini. Nah, gini ya. Nah, terus begini, terus begini. Ya, maaf, salah. Yang benar adalah dari atas air itu dibiarkan begini, tertumbuh, dibiarkan turun ke bawah sambil diusap. Nah, ini begini. Mulai dari jarinya gini. Nah, gini. Ya, ini sekali. Ngambil lagi, dibiarkan lagi. Udah. 2 kali, ngambil lagi begini. Jadi dari atas ke siku, bukan siku ke bawah. Paham sampai di sini? Selama ini wudhunya gimana? Dari atas siku. Baik. Yang lebih parah lagi, ada orang yang berwudhu seperti permainan anak kecil. Yang panjang, yang panjang. Jadi, ada nggak? Ini air mengucur begini kan? Ada ya? Seperti ini ya? Nah, itu salah. Sekarang kita akan masuk yang nomor 11. Mengusap kepala dan telinga. Tuh, kepala dan telinga. Dilakukan cukup sekali saja. Nggak boleh 2 kali, karena nggak ada tuntunannya. Kepala dan telinga jadi satu. Nanti tak praktekkan. Sebentar, saya ulang lagi. Mengusap kepala dan telinga dilakukan hanya sekali secara bersamaan dengan kedua tangannya. Ya. Yang dimulai dari bagian depan. Cepet-cepet Ustaz, jangan dicatat dulu, enggak apa-apa. Ya. Yang dimulai dari bagian depan kepala hingga ke tengkuk. Berarti batasnya sampai mana? Ustadz, rambut saya panjang, maka tetap sampai ke tengkuk, nggak perlu kemudian bawahnya tuh gini, nggak usah, ya, sampai tengkuk aja. Setelah itu kemudian dari tengkuk, jadi dari sini depan ke tengkuk. Setelah itu kemudian, yaitu kemudian dari tengkuk naik menuju bagian depan kepala, sembari mengusap telinganya tanpa mengambil air wudhu lagi. Jadi cuma sekali ambil air wudhunya, dan dilakukan untuk 2 anggota tubuhnya, kepala dan telinga. Praktek. Nah, ambil airnya. Setelah itu kemudian, yaitu kita lepas, ya. Setelah itu kemudian kita masukkan ibu jari kita ke dalam lubang telinga kanan kiri ini. Kita tarik bagian depan, lalu kemudian sampai ke belakang, dikembalikan lagi yaitu ke depan. Terus giliran sekarang dilepas ibu jarinya, dimasukkan jari telunjuknya, ibu jarinya mengusap bagian luar atau belakang telinganya. Itu cukup dilakukan sekali. Nah, yang sering saya lihat itu untuk rambut. Maaf, beribu maaf. Tidak ada tuntunannya.
Yang ada tuntunannya sekali. Ini dan ini. Baik, sekarang ada sunnah Nabi yang jarang kita lakukan terkait kepala dan telinganya. Yaitu dalam hadis Abu Dawud. Kitabnya ada di sini saya bawa, ya. Nomornya 128 dari Rubayyi. Saya bacakan aja ya. Dari Rubayyi bin Muawwidz bin Afra radhiyallahu anhu. Nabi membasuh kepala sesuai dengan alur rambut. Dari tengah ke depan dan dari tengah ke belakang, tanpa membuat rambut beliau acak-acakan. Ini bagi mereka yang rambutnya panjang. Laki-laki rambutnya panjang. Jadi Nabi itu pernah, perhatikan ya, saya praktekkan. Nabi pernah ketika membasuh kepala dan telinga, cara pertama seperti yang tadi saya sampaikan. Nih, saya praktekkan langsung. Cara pertama, begini, ditarik ke tengkuk ke belakang, dikembalikan lagi, terus ini diusap. Cara kedua, ini yang jarang kita lakukan, terutama bagi mereka yang rambutnya panjang. Nabi pernah, yaitu mengambil air, terus cuma begini aja Bu, dari atas kepala, tengah kepala, ini ke depan. Sudah, terus dari tengah lagi, jadi nggak ngambil air lagi, dari tengah lagi terus ke belakang. Ngikuti alurnya rambut, terus kemudian telinga. Sehingga setelah wudhu itu rambutnya tetap rapi. Sebab kalau diarahkan ke belakang dari tengkuk diarahkan, itu kan semburat itu. Semburat itu apa? Semburat ini bahasa langka juga ya. Ini kemasukan bahasa aneh-aneh ya. Maklum saya tinggal di Surabaya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi akan acak-acakan rambutnya. Jadi nggak apa-apa ngikuti alur rambut. Boleh. Loh, Ustaz laki-laki boleh rambutnya panjang? Boleh, nggak apa-apa. Bahkan Nabi pun meminyaki rambutnya, merawat rambut loh Nabi itu. Merawat rambut. Yang namanya merawat rambut itu butuh waktu loh. Dirawat, diminyaki, seperti itu. Dirawat, boleh. Lah terus Ustaz yang nggak boleh katanya menyerupai wanita. Lah, yang nggak boleh itu adalah yang Nabi mengatakan Rasulullah melaknat laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki dalam hal misalnya dalam masalah rambut. Yang dimaksud yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu laki-laki rambutnya panjang digunjing. Nah itu nggak boleh. Biarkan aja terurai. Biarkan terurai. Terus laki-laki rambutnya panjang pakai bandung. Ada nggak? Gini kan? Ada ya? Ini nggak boleh. Sekalian aja pakai jepit. Warna pink. Sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi, lo Ustadz itu pakai baju juga kayak perempuan. Ya, gamis itu yang Ustadz pakai itu kayak perempuan. Dan perempuan kan pakai dasar. Ustadz ya pakaiannya ya kayak dasaran. Saya digitukan pernah. Saya katakan bahwasannya kalau pakaian gamis laki-laki itu sarung atau gamisnya menutupi mata kakinya sampai menjuntai ke bawah, itulah yang namanya menyerupai wanita. Makanya laki-laki mata kakinya yaitu pakaiannya di atas mata kaki. Meskipun dia pakai kaos kaki nggak apa-apa, asalkan celananya, sarungnya, gamisnya di atas mata kaki. Seperti itu. Sedangkan wanita harus tertutup. Meskipun tertutup tetap pakai kaos kaki. Tetap meskipun tertutup. Roknya turun ke bawah tetap pakai kaos kaki. Karena kaki wanita bagian daripada aurat. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita, jadi tolong dibedakan. Ya. Makanya kalau ada laki-laki pakai celana panjang sampai menutupi mata kaki, ya itu yang justru menyerupai wanita. Ya, baik, kita lanjutkan. Itu termasuk laki-laki mencukur jenggot, bersih, jenggotnya dicukur bersih, kumisnya dibersihkan, jenggotnya dibersihkan. Ya, saya pernah yaitu membaca artikel itu, datang seorang laki-laki yang tampan, tanpa kumis, tanpa jenggot karena dicukur bersih. Ternyata begitu melamar seorang wanita, apa jawaban wanita itu? Maaf, saya hanya mau menerima lamaran seorang laki-laki. Mati kau. Jadi dia ngelamar ini perempuan. Ya. Saya hanya mau terima lamaran laki-laki. Ya. Karena apa? Karena memang jenggot itu dibiarkan. Bu, maaf. Di tubuh kita ini, maaf.
Ada 3 hukum rambut, Bu. 3 hukum rambut. Ada di tubuh kita ini. Maaf ya, ini ilmu harus saya sampaikan. Ada di tubuh kita ini rambut yang wajib dipotong, nggak boleh dibiarkan. Wajib dihilangkan, nggak boleh dibiarkan. Satu contohnya, bulu ketiak dicabut 40 hari sekali. Maaf. Yang tumbuh di sekitar kemaluan 40 hari sekali dibersihkan. Wajib dihilangkan. Ya, nggak boleh. Tolong, saya bilang dihilangkan ini jangan macam-macam ini ya. Bulunya. Ya. Iya, 40 hari sekali. Ya, itu. Terus kemudian termasuk kuku jangan dipanjangin. Ini pedi. Jangan ya, kuku itu harus dipotong ya. Ustaz kalau dikasih kutek, nah ini beda lagi nanti hukumnya itu ya. Kalau itu misalnya senyawa dengan air kan ada kutek halal katanya, itu nggak apa-apa. Atau pacar, bagus, lebih baik pacar ya. Baik, kita lanjutkan. Kecuali kalau senyawa dengan air meresap ketika wudhu nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Nah itu yang harus dihilangkan. Nah ini ada lagi yang nomor 2, rambut-rambut yang ada di tubuh kita boleh dipotong, boleh dibiarkan, bebas. Mau dibiarkan silakan, mau dipotong monggo. Contohnya apa? Contoh, kumis yang tumbuh di sebagian wanita. Ada nggak wanita berkumis? Boleh dipotong, dicukur, boleh dibiarkan. Ada sebagian wanita yang punya bulu di tangannya, termasuk di bagian sininya. Boleh dipotong. Laki-laki, maaf, dadanya ada berbulu. Boleh dihilangkan, boleh dibiarkan. Termasuk betis, itu bulunya banyak. Boleh dicukur, boleh tidak. Ada rambut-rambut di tubuh kita yang bebas. Boleh dibiarkan, boleh dipotong. Ya, seperti itu. Lanjut, nomor 3, rambut di tubuh kita. Ada rambut di tubuh kita yang wajib dibiarkan, nggak boleh dipotong. Wajib dibiarkan, nggak boleh dipotong. Apa itu? Jenggot. Kalau kumis tadi itu dipotong 40 hari sekali tadi itu termasuk. Ini jenggot dibiarkan. Terus alis. Kecuali kalau alisnya itu nutupi matanya begini. Sehingga kalau mau lihat itu harus gitu juga. Oh. Iya. Ada kemarin jamaah tanya, Ustadz, saya ini suami saya punya jenggot, Ustadz. Ya Allah, saya tuh lihat itu enak. Loh kenapa? Coba punya satu, Ustadz. Satu dok terus panjang. Tak bilang, ya Allah cukur bisa. Jangan, nggak boleh. Meskipun satu. Itu Ustadz, saya itu sumpah kalau diajak boncengan itu. Satu di belakang itu gini, Ustadz. Satu di belakang begini. Itu maksud saya itu biar saya sampai kepingin kalau dia tidur itu. Tapi saya itu diancam. Aku ndak ridho, ndak halal dunia akhirat. Kau cabut satu ini. Ya nggak apa-apa meskipun satu. Nggak apa-apa. Baik, karena memang ya itu, dan nggak perlu lah beli obat-obatan atau apa, nggak usah ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu kalau apa ini rambut-rambut yang ada di tubuh kita. Baik, harus dikenali. Ibu-ibu harus tahu lah. Kita lanjutkan sekarang yang keberapa? 12. Jadi tadi boleh nggak Bu? Ketika basuh rambut tadi itu tidak menarik dari depan ke belakang, hanya mengikuti arah rambut. Boleh nggak? Boleh. Nabi pernah melakukan saat rambut beliau panjang, sehingga tidak membuat rambutnya acak-acakan. Ngikuti alurnya rambut, wudhunya itu. Belakang, dari depan, dari tengah ke depan, dari tengah ke belakang, terus telinga. Sekarang 12. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Hampir sedikit masuk ke betis. Lihat ibu-ibu sambil bayangkan mata kaki atasnya sedikit hampir mau ke betis. Nah itu boleh. Itu yang disunahkan. Tidak sampai ke betisnya, di atasnya mata kaki dikit. Ya. Jadi bukan persis mata kaki, tapi di atasnya dikit. Itu sunahnya itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, itu dilakukan boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh. Ya. Kita lanjutkan sekarang nomor 13. Berdoa sesudah wudhu. Ada doanya sesudah wudhu. Berdoa sesudah wudhu. Ya, Bu, maaf perlu saya sampaikan.
doa sesudah wudhu itu ibu-ibu harus tahu ada 4 versi. Silakan ibu-ibu pilih yang mana, bebas. Semuanya ada dalilnya, 4 versi doa setelah wudhu. Saya bacakan, gak usah ditulis ya, diperhatikan aja. Versi pertama adalah versi riwayat Muslim, nomornya 234, mudah diingat, 234. Begini doanya: Asyhadu an la ilaha illallah wa anna atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup itu versi pertama. Jadi habis wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayat Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir. Versi nomor 2, lengkap dikit. Versi nomor 2, riwayat Abu Dawud, nomornya 169. Loh kan enak. Ada riwayat ini, ya. Itu semuanya sahih, ya. Makanya kita itu kalau mau fanatik, jangan fanatik sama madhab. Fanatik itu sama dalil. Selama dalilnya sahih, samina wa ata'na. Gak usah fanatik sama madhab tertentu. Supaya kita ini tambah pintar. Oh ini sahih. Ustadz, ada orang sholatnya rokok baca Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Adimi, riwayat Muslim, sahih. Yang satunya enggak Ustadz, bacanya rokok itu Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, riwayatnya Bukhari, sahih. Lah kita tidak. Yang Subhana Rabbiyal Adimi dipegang orang NU. Yang subhanallah ini Muhammadiyah. Loh ini. Ngapain kita fanatik sama bendera? Yang penting sahih, sami'na. Itu enak. Makanya belajar dikuasai dalil-dalil. Oh ini sahih. Oh ini enggak sahih. Enggak kita lakukan. Gitu ya. Baik, versi nomor 2, riwayatnya Abu Dawud nomor 169. Begini doanya. Habis wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pakai apa ini? Wahdahu la syarikalah. Agak lengkap dari yang nomor 1. Riwayatnya Abu Dawud. Riwayat yang ketiga, versi ketiga, riwayat Tirmidzi nomor hadis 55 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana itu doanya? Habis wudhu, riwayatnya Umar, riwayat Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi nomor 55. Begini doanya: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ada tambahan dari Umar bin Khattab, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat Tirmidzi nomor 55 dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sekarang versi nomor 4, jarang pakai yang nomor 4. Saya yakin ada tapi jarang. Apa itu? Beda sendiri nomor 4. Versi yang keempat seperti panjenengan kalau baca kafaratul majelis doanya. Ya, mirip begini. Sebentar, saya tunjukkan dalilnya dulu supaya enak. Versi nomor 4 ini dalilnya ada di kitab Silsilah Hadis Shahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Silsilah Hadis Shahih nomornya 2951. 2951 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Begini bunyinya, perhatikan. Habis wudhu doanya Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini gak pakai asyhadu, gak pakai. Langsung, saya ulang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi yang gak ada itu asyhadu, hanya itu aja. Jadi langsung la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bisa ya? Bisa hafal kan 4 versi tadi ya? Versi pertama gimana tadi? Versi pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu.
Baik, versi kedua agak lengkap. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Versi nomor 3 ada tambahan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal. Versi nomor 4, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, silakan dipilih. Ustaz tak baca semuanya, enggak usah. Ya, berlebihan betul. Ya, nomor 14 sekarang. Nomor 14. Disunahkan berwudu di rumah. Sunnahnya dari rumah. Kalau ke masjid dari rumah berwudu. Sunnah berwudu di rumah. Ya, Ustadz kalau wudunya di masjid nggak apa-apa. Ya, Ustadz dari rumah wudu di tengah jalan batal. Apa pulang lagi nggak kelar-kelar? Ya teruskan aja. Ya, sampai di masjid wudu lagi. Ya, baik. Itu. Terus ini semuanya ada dalilnya sebenarnya. Kita lewati aja, kita lewat. 15. Disunahkan melakukan ad-dalaq. Apa itu ad-dalaq? Ad-dalaq, D-A-L-K, dalaq. Apa itu ad-dalaq? Sunnah melakukan ad-dalaq. Dalaq itu adalah menggosok telapak tangan pada anggota wudhu. Maksudnya lebih ditekan. Ditekan apa ya itu? Di pelorot itu apa ya? Diurut itu apa ya? Nah iya, pelurut itu. Ya pokoknya ditekan. Ya. Itu katanya ulama, perhatikan. Itu namanya adalah katanya ulama. Jika airnya banyak, air wudhunya banyak, maka hukumnya sunnah melakukan adalah. Tapi kalau airnya sedikit, maka wajib melakukan adalah. Jadi dilihat, kalau memang airnya ini banyak, ibu berada di satu tempat yang airnya itu melimpah ruah, maka sunnah. Jadi biasa aja membasuh tangan, maaf ini, basuh wajah biasa saja, nggak usah ditekan, biasa saja. Airnya banyak. Tetapi kalau itu airnya dikit, sedangkan yang mau wudhu ini banyak, maka sedikit ditekan. Tekan, begitu di tangan. Wajib. Namanya apa tadi? Faham sampai di sini? Ya, tolong dibedakan. Kalau airnya dikit, wajib ditekan. Tapi kalau airnya banyak biasa saja dibasuh. Ya, baik, kita lanjutkan nomor 16. Hematlah dalam menggunakan air. Hemat. Jangan boros. Karena boros itu adalah temannya syaitan. Tuh ya, jangan boros. Masa dalam masalah wudhu aja kita disuruh hemat, apalagi menggunakan air yang bukan untuk ibadah. Bayangkan, menggunakan air bukan untuk ibadah. Contohnya Ustaz, misalnya siram-siram. Siram-siram ini boleh supaya tidak ada debu. Sekedarnya saja. Ya mungkin di depan rumah ini tidak sampai jalan. Ya, mumpung Ustaz air ini loh, bukan. Hemat. Ya, hemat. Kita nggak boleh boros. Urusan ibadah, wudhu itu kan ibadah. Kita disuruh hemat. Bu, ibu-ibu harus tahu, Rasul itu kalau wudhu, ukurannya berapa sih Ustaz? Rasul itu kalau wudhu ukurannya satu mud. Dan Nabi kalau mandi besar, mandi janabah, beliau itu ukurannya adalah satu sok ditambah satu mud. Satu sok plus satu mud. Ustaz, satu sok itu berapa? Satu sok itu ukurannya 4 mud. Berarti kalau satu sok plus satu mud berarti 5 mud. Itu untuk mandi besar. Sedangkan Nabi kalau wudhu tok 1 mud. Ustaz, dulu kan pakai sok, pakai mud. Sekarang kan pakai liter Ustaz. Berat jenisnya kan beda. Berapa setaranya? Ternyata setelah diselidiki oleh para ulama, 1 mud itu setara 500 mililiter. Iya, setengah liter. Ini berapa ini? 220. Kurang lebih 2 kalinya ini. Nambah dikit. Ya, botol ukuran sedang. Ya, itu. Ya, 500 mililiter. Boleh kurang dikit. Ya itu, wudhunya Nabi.
Sehingga wudhu itu tidak identik dengan basah kuyup, menetes. Enggak, tidak identik itu. Yang penting bagian tubuhnya terkena, selesai. Makanya orang kalau umroh pas tawaf wudhunya batal, sudah berhenti di situ. Atau misalnya kita agak minggir sedikit, yang penting kita tahu tadi berhentinya di mana pas batalnya, sudah nggak usah ngulangi tawaf. Maka wudhu aja pakai bawa air gitu, ya sudah. Yang penting karena aja, nggak harus menetes-netes, nggak. Lalu lanjutkan tawaf tadi sampai di mana tadi Anda batal. Itu mudah. Islam ini agama yang memudahkan, tidak menyulitkan umatnya. Baik, kita lanjutkan. Terus kalau mandi, Nabi tadi mandi berapa ukurannya tadi? 1 sok plus 1 mud, berarti berapa mud? 5 mud, karena 1 sok itu 4 mud. Berapa kalau gitu? Kalau 1 mudnya 500 ml, berarti kalau 5 2.500 ml sama dengan berapa liter? 2,5 liter. Itu mandi. Mandi besar loh. Bisa kira-kira ibu-ibu pakai air 2,5. Oh ya enggak enak Ustadz, wong kita itu kalau mandi itu. Wong kadang-kadang kita yang pakai shower aja, maaf ini, kita sudah basahi tubuh kita, giliran pakai sampo atau sabun, kita pakai sabun, showernya tetap nyala terus ini. Terbuang ini mubadir ini. Pemborosan. Matikan aja, matikan, pakai sampo, pakai sabun, terus kita nyalakan untuk membilas. Jadi tolong hemat air. Jadi kalau di masjid tolong hemat air, kerannya dikecilkan aja. Airnya dikecilkan, nggak usah terlalu besar, kecil aja. Ya, biar tidak banyak air yang terbuang. Oh, ya, baik. Kita lanjutkan sekarang yang keberapa? 17. Melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudhu. Boleh. Saya ulang, melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudhu. Apa saja itu? Kedua tangan dan kedua kaki. Maksudnya begini, basuh tangan tadi sampai mana batasnya? Siku. Maka ibu-ibu boleh dilewatnya dikit di atasnya siku. Ya ke sini. Jangan sampai sini, Bu. Ya, sini dikit. Melewati batasan. Boleh. Kaki juga gitu. Kedua kaki mestinya kan sampai mata kaki. Dilewatkan ke atasnya hingga masuk ke betis. Sedikit di atas mata kaki. Itu disunahkan. Boleh. Melewati batasan yang diwajibkan. Boleh. Kita lanjutkan, itu dalilnya dalam Sahih Muslim nomornya 246 dari sahabat Nu'man bin Abdullah Al-Mujmir. Kita lanjutkan 18. Tinggal satu lagi. 18. Disunahkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Sholat apa namanya, Bu? Sholat sunnah tauhur atau sholat sunnah ba'da wudhu. 2 rakaat. Ustaz, niatnya tak gandeng sama tahiyatul masjid boleh. Karena sama-sama sunnah. Lanjut terakhir 19. Yaitu menyempurnakan dan memperbagus wudhu. Disunahkan menyempurnakan dan memperbagus wudhu. Mungkin ibu-ibu bertanya, yang dimaksud memperbagus wudhu itu apa? Katanya para ulama, sunnah-sunnahnya wudhu tolong dijalankan. Contohnya apa sunnahnya wudhu? Itu kalau dijalankan sempurna berarti wudhunya. Contohnya, kalau laki-laki berjenggot, yang tadi sudah saya praktekkan, menyala-nyala jenggot, sempurna. Terus kalau basuh kaki, jari-jarinya itu dibasuh dengan jari kelingking yang kiri, dimasukkan ke jari-jari kaki. Nah, begitu, basuh kaki itu. Nah, kaki kanan pakai jari kelingking yang kiri ini, dimasukkan. Ini misal kaki ya, itu dimasukkan begini. Itu sempurna itu, memperbagus wudhu itu. Begitu juga kaki, yaitu sebelah kiri, dimasukkan begitu. Dengan jari kelingking. Sunnah Nabi begitu. Itu namanya memperbagus wudhu. Sunnah-sunnahnya dijalankan semua. Masya Allah, sempurna wudhu. Ya, baik. Sekarang ibu-ibu, ada pertanyaan kemarin jamaah. Saya mencoba untuk sampaikan ke ibu-ibu barangkali sebagai tambahan ilmu. Ustadz, gimana hukumnya wudhu pakai air wudhu yang kena sinar matahari, terik matahari, tandon,
kena sinar matahari panas, sehingga ketika kita wudhu airnya hangat. Boleh tidak Ustaz berwudhu dengan air yang kena sinar matahari? Namanya itu air musyammas. Air musyammas itu adalah air kena terik matahari. Bagaimana hukumnya? Boleh. Boleh. Ibu-ibu wudhu airnya hangat, padahal bukan tidak memakai apa ini? Heater, nggak pakai. Ini murni kena sinar matahari tandonnya, panasnya. Setelah itu dingin kok dia, berarti kena matahari. Boleh. Namanya air musyammas. Ada lagi, Ustadz wudhu pakai air mustakmal. Ada lagi istilah air mustakmal, air bekas wudhu. Ya, contoh, kita wudhu, ketika basuh tangan, netesnya air ini ke bak air itu lagi. Lah bak itu dipakai orang lagi. Apakah boleh? Yang saya baca keterangan para ulama, boleh. Contohnya, Nabi pernah setelah wudhu, sisa air wudhunya Nabi diusapkan ke orang karena metode ruqyah. Berarti menggunakan sisa air wudhu ini diperbolehkan. Bahkan pernah di zaman sahabat, karena mereka tidak ada air, wudhu yang sudah menempel di tubuhnya para sahabat itu diambil lagi oleh mereka para sahabat. Tangannya itu dipakai untuk membasuh ke tubuhnya. Ditarik lagi, wajahnya gini, ya diambil untuk dia karena kehabisan air. Nggak mampu. Selama tidak terkena najis. Paham sampai di sini? Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, ini menurut Ustadz pakai air tohur boleh enggak? Air tohur. Air tohur ini adalah air yang keluar dari dalam bumi, sumur misalnya, atau yang turun dari atas langit, hujan. Boleh. Air hujan. Asalkan jangan yang menetes di talang. Jangan. Itu nanti kalau talangnya kotor, nah, khawatir kita nggak tahu kena najis atau tidak. Yang langsung. Nah itu boleh. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang keberapa sekarang? Materi nomor berapa? 5 ya? Sebentar Bu ya, sebentar. Betul ya, 5 ya? Sekarang jam berapa ya? Setengah 11 ya. Baik, gimana? Kita lanjutkan yang kelima atau kita buka pertanyaan? Pertanyaan? Berarti itu kita tuntaskan itu, sampai di situ. Berarti nanti pertemuan berikutnya materi nomor 5 gitu ya? Baik. Kita akhiri kajian kita sampai di materi yang nomor 5 tentang tata cara wudhu. Adapun maaf yang keempat, adapun materi yang nomor 5 tentang pembatal wudhu dan materi nomor 6 tentang fikih seputar wudhu, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Begitu ya? Baik. Barakallahu fikunna. Baik, silakan pertanyaan. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja Bu. Jadi kalau kita misalkan berwudu ketika sudah sampai wajah, air itu mati. Terus bagaimana selanjutnya, pakai kita tayamum apa bagaimana? Itu aja Ustaz, terima kasih. Nah, mati habis air sama sekali. Nah. Tidak ada sama sekali. Baik. Barakallahu fiki. Pertanyaan beliau, mungkin bagi yang belakang yang tidak dengar ya, bagaimana ketika kita berwudu, di tengah-tengah wudu airnya mati. Tidak ada habis, airnya habis. Gimana ini? Padahal tinggal tersisa. Maka dalam hal ini cukup ibu lanjutkan dengan tayamum saja. Tayamum kan cuma membasuh wajah dan telapak tangan. Hanya itu aja. Basuh wajah sekali ya, sama telapak tangan. Mohon maaf, punggung tangan bukan telapak tangan. Jadi kan kita nempelkan ini, yaitu ke dinding atau apa, nempelkan. Sudah, ketika basuh wajah sekali, terus kemudian gak usah ngambil lagi, cukup yang tadi dipakai. Diusapkan punggungnya ini yang kanan sekali, kiri sekali. Lu sini tidak pakai, sini kan sudah nempel tadi. Maka selesai, suci sudah. Gak apa-apa. Ya, tayamum. Wallahu a'lam. Termasuk mereka yaitu yang ketika wudhu menggunakan gipsum, maka dalam ini cukup diusap saja. Misalnya kalau ada luka, gimana Ustaz? Ada luka. Kalau memang air itu akan menghambat penyembuhannya, semakin parah atau akan menambah sakitnya, maka tayamum saja. Ya, wallahu a'lam. Yang lain? Sebentar ya. Ya, belakang. Ya.
dina yusrun, agama ini mudah. Jumhur ulama menetapkan pendapat yang rojih, argumentatif, yang kuat adalah tidak perlu sambil membawa tangan. Bahkan jangankan tembok, mohon maaf ini, baju kita tempelkan nih. Namanya debu. Ya, kita tidak tahu mana yang. Jadi tidak harus kemudian nempel terus ada debunya, ada pasirnya. Tidak. Ya, seperti itu. Maka pemahamannya tidak seperti itu. Dimanapun bisa, di kaca pesawat itu bisa, atau di bangku, ya, atau di pakaian kita bisa. Ya, baik. Meskipun itu di kereta juga demikian. Asalkan kita yakin permukaan itu adalah tidak terkena bekas najis, tidak bau, tidak ada bekas najis atau apa. Allah. Ya, ini sebentar. Ustaz, misalnya kita dalam perjalanan pas apa itu camping misalnya. Camping. Ya. Camping. Anak-anak. Saya pikir ini camping. Ya. Tidak memungkinkan untuk kita wudhu di suatu apa tuh gedung itu. Akhirnya kan kita di sungai gitu. Ya. Terus bagaimana tata caranya kalau di sungai? Apa kita ngambil air di ember apa nyemplung gitu? Baik. Nah. Barakallahu fiik. Ya, gimana? Yaitu wudhunya di sungai. Yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah bahwasanya satu, air sungai itu mengalir atau tidak. Kalau dia mengalir, boleh dijadikan. Tapi kalau dia diam, waduk dan seterusnya, maka harus dipastikan yaitu tidak ada najis. Satu. Kalau sungai karena dia terus mengalir, boleh. Yang kedua, dipastikan yaitu pastikan orang apa di sekitar kita. Kalau di situ banyak orang, maka dalam hal ini ibu tidak perlu melepas jilbab, cukup yaitu wudhunya hanya dimameli saja. Termasuk ini di toilet-toilet umum dan seterusnya. Cukup ketika membasuh apa ini kepala dengan telinga, cukup kemudian diginikan aja. Nah, ginikan aja. Ya, nggak usah lepas jilbab karena rambut wanita itu bagian dari aurat. Termasuk tadi di sungai tidak perlu kita mengambil bak kita sendirikan, cukup di airnya mengalir itu aja. Kita ambil, langsung kita sauk, kita ambil lagi seperti itu. Boleh gitu. Ya. Nah, camping ya, kita aja. Ya, sebentar, sabar Bu ya, paling belakang. Silakan sampai maju dari belakang ke depan. Silakan. Nah, Pertanyaan yang itu tadi, ya. kalau lengannya bagaimana Ustaz? Lengan. Iya, kan di tempat umum ya. Ya. Yang ini cuma Oh iya. begini aja. Baik. Nah. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau yaitu membasuh tangan, lengan? Sedangkan ini di tempat umum, apakah juga berlaku seperti tadi di mameli? Ya, itu. Iya betul Ibu, di mameli. Cukup diginikan aja. Cukup. Seperti itu. Nggak apa-apa karena memang iya, jadi ambil air gini ya, ambil air aja terus kemudian diginikan aja. Itu aja. Seperti itu. Karena terkondisikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Tapi melanjutkan yang sunnah sebelum tidur membaca surat. Saya pernah baca ada 4 surat dari surat baca itu afdal enggak ini ya hadisnya itu. Surat sajadah, lalu bukan azumar, Atuhan. ya yang al-ghafar yang 1-3. Ya. Sebagian surat al-Fatihah setelah saya baca ini ayat dari 35 sampai 38 al-muluk. Itu enggak? Nah, barakallahu fiki. Dari yang Ibu sampaikan 4 surat tadi, ada As-Sajdah, ada Al-Mulk, ada Ad-Dukhan, itu pun tidak semua, dan Al-Waqi'ah. Dari 4 surat yang Ibu sebutkan tadi, maka yang sahih, riwayat yang sahih cuma 2 ini. Yang itu yang diambil, yaitu Al-Mulk sama As-Sajdah. Sedangkan yang 2 ini tidak sahih. Sehingga hadis kalau mengatakan barang siapa yang membaca 4 surat ini sebelum tidur, maka riwayat hadis itu adalah lemah. Yang benar itu setahu saya ya, seingat saya ini, yang saya hafal itu 9 surat. Mudah-mudahan saya ingat ini. Nomor 1 itu ayat kursi, Al-Baqarah ayat 255. Itu nomor 1. Nomor 2 tak urut dulu. Nomor suratnya tak urut. Yang dibaca Nabi ini ya, ada 9 surat. Nomor 2 Al-Isra. Nomor 3 yaitu As-Sajdah, surat nomor 32. Kalau Al-Isra nomor 17. Yang nomor 4 adalah Az-Zumar, surat nomor 39.
Yang nomor 5 yaitu suratnya Al-Mulk. Al-Mulk. Surat nomor 67 Tabarok. Yang nomor 6 Al-Kafirun. Al-Kafirun itu dibaca. Bahkan ada hadis siapa yang membaca Al-Kafirun sebelum tidur lalu dia meninggal dunia, maka dia tercatat orang yang mentauhidkan Allah SWT. Bagus sih Al-Kafirun ya. Karena ini tentang asma wa sifat juga masuk di sini. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah di sini ya. Terus kemudian yang ke berapa? 6 Al-Ikhlas, yang ke-7 Al-Ikhlas, yang ke-8 Al-Falaq, yang ke-9 An-Nas. Betul, 9 surat itu yang dibaca Nabi. Itu yang dibaca. Nah, Al-Baqarah 2 ayat terakhir, apakah boleh dibaca? Boleh. Ada riwayat yang menjelaskan siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sama dengan dia telah melakukan kebaikan yang sangat banyak, kata Nabi. Boleh ditambahkan, boleh. Ya. Jadi selain ayat kursi di Al-Baqarah itu 2 ayat yang terakhir. Wallahu a'lam. Yang lain? Silakan, bukti. Oh, sebentar ya, sabar ya. Ibu dari tadi soalnya. Silakan Ibu. Ya. Gimana kalau kita itu untuk di toilet itu nggak ada kerannya, maksudnya kerannya itu cuma bisa mandi aja. Jadi kita kan harus ngambil pakai gayung ya. Ya. Itu caranya gimana? Nah, bagaimana jika itu berupa bak? Ya. Nah, kerannya itu masuk di kamar mandi. Kita mengambilnya pakai gayung. Maka bisa Ibu, caranya diambil gayungnya dengan tangan kiri. Ketika berkumur, yaitu dengan dituangkan ke tangan kanan, sekalian dihirup, diletakkan gayungnya terus melakukan istinsar. Ketika mengambil air untuk wajah juga begitu. Ambil aja kedua tangannya disalurkan ke dalam gayung itu, terus dia usap. Begitu untuk tangan, ya, ambil lagi untuk tangan kiri ini, kemudian diusapkan begini. Nah, ambil lagi atau dimasukkan begini. Nah, bisa kok, itu teknis saja. Teknis termasuk makan tangan kanan. Itu juga begitu. Kadang-kadang kita kalau makan tahu apa ini isi, ya, itu tangan kanan. Cabenya di mana? Nah, ini kan tidak benar. Nah, caranya gimana supaya sama-sama kanan? Kalau satu persatu kan ribet. Ya dijepitkan aja di sini. Ya, ini tahu isinya, ini dijepitkan lomboknya. Tahu isi dimakan terus gini. Bisa kan? Teknis saja. Teknis. Ya, silakan. Sudah apa nih? Camping. Camping lagi. Silakan. Iya. Nah, barakallahu fiki, beliau bertanya, jadi bagaimana kita berada di satu kondisi dimanapun itu tempatnya, ternyata di situ banyak, yaitu laki-laki yang bukan mahram juga di situ ya. Bagaimana ini? Kita pilih berwudu dengan air atau tayamum, gitu ya. Maka jawabannya adalah selama itu ada air, maka ibu dengan menggunakan air. Tapi kalau tidak ada air, maka tayamum. Kalau ada air, ibu berwudu dengan air, maka caranya tadi tetap menutup aurat, tidak membuka. Yaitu sambil dibasahi dikit-dikit aja bagiannya. Boleh, nggak apa-apa. Karena terkondisikan, bukan mengkondisikan. Baik, sudah? Tidak ada lagi? Terakhir. Untuk berwudu dengan air hangat dari water heater, apakah hukumnya sama dengan air yang kena? Sama, boleh. Ya, boleh. Dalam hal ini boleh berwudu dengan air hangat. Ya, boleh. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, saya tambahkan aja kalau begitu ringkas-ringkasnya tolong diperhatikan masalah fikih saja. Fikih wudu, fikih wanita seputar wudu. Fikih wanita seputar wudu, nggak usah dicatat, ya. Saya langsung ringkas-ringkas saja. Jadi sehingga bulan depan kita tambah satu materi. Jadi ini saya lompati, mestinya ini materi nomor 6. Ya, kita lanjutkan nomor 5, mestinya pembatal wudu. Ini kita lompati langsung ke 6 karena banyaknya pertanyaan yang masuk dari ibu-ibu, ya. Baik, ini supaya tambah ilmu aja. Fikih wanita seputar wudu, nggak usah dicatat. Sekali lagi nggak usah dicatat, dipahami aja. Nanti tetap saya share kok materinya. Baik.
Satu, wudhunya wanita yang menggunakan kutek pada kuku-kukunya. Katanya para ulama, dilihat kalau kutek itu dapat menghalangi air itu dengan kukunya, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak menghalangi, kan ada sebagian kutek itu yang menyerap, maka nggak apa-apa. Seperti termasuk pacar, boleh. Nomor dua, wudhunya wanita yang menggunakan inai pacar pada tangan dan kakinya. Ada sebagian wanita ketika menikah ataupun juga ingin ditampil indah di hadapan suami, dia pakai pacar di tangan kakinya. Bagaimana wudhunya? Sah. Pacar, henna, boleh ya, karena ini warna ini tidak mengandung ketebalan, inai itu nggak mengandung lapisan. Ya baik. Kita lanjut 3, wudhunya wanita yang rambutnya dikepang. Wudhunya wanita yang rambutnya disanggul. Bagaimana ini? Boleh, akan tetapi ia tidak boleh mengepang atau menyanggul rambutnya di bagian atas kepala. Wanita tidak boleh, yaitu menguncit rambutnya terus kemudian ditaruh di atas kepala terus dijepit sehingga tengkuknya terlihat. Ini kalau cuma di rumah ada suami nggak apa-apa, tapi kalau di rumah ada anak laki-laki, meskipun itu anak kandungnya sendiri, hindari ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu ini ada batasan, meskipun sama anak laki-laki ada batasan. Yang boleh dilihat oleh anak laki-laki panjenengan itu adalah yang terkena air wudhu, itu boleh dilihat. Contoh, ibu-ibu kalau wudhu membasuh telapak tangan, berarti laki-laki, anak laki-laki loh, anak laki-laki. Kalau suami beda, Bu. Suami itu sekujur tubuh Anda dilihat boleh. Halal, bahkan suami boleh mandikan mayat istrinya. Istri boleh memandikan jenazah suaminya. Nggak ada batasan ini suami istri. Ini yang ada batasannya dirinci kalau sama anak laki-laki. Meskipun mahram nggak boleh terjadi perkawinan kan, anak kan. Meskipun mahram, tapi ada batasannya. Yang kena air wudhu, misalnya telapak tangan, berarti anak laki-laki boleh melihat tangannya ibu-ibu. Habis telapak tangan kumur, habis kumur kemudian basuh wajah, berarti anak laki-laki boleh lihat wajah ibu-ibu. Terus kemudian setelah itu membasuh tangan. Ya, tangan-tangan itu sampai mana? Siku. Makanya ibu-ibu di rumah hati-hati kalau pakai baju, you can see. You can see. Sekian. Kelihatan nggak sini ya? Ini kena air wudhu nggak? Hati-hati. Hati-hati. Itu kalau di dalam kamar cuma ada seorang suami, mau semuanya nggak apa-apa. Ini ketika keluar kamar ada anak laki-laki. Kadang-kadang ada ibu, itu anakku dewi. Nggak bisa. Kena air wudhu enggak. Maka harus lengan pendek. Nah, habis ini. Ya, terus habis basuh tangan, wudhu itu habis basuh tangan kemana? Kepala sama telinga. Berarti ibu lepas jilbab, anak laki-laki lihat rambut mamanya, boleh. Rambut lihat telinga mama, boleh, karena kena air wudhu ini. Terus kemudian habis basuh kepala, basuh kaki. Basuh kaki itu sampai mana? Sampai mata kaki. Seperti itu. Makanya kalau pakai baby doll, jangan sampai yang itu betisnya kelihatan, apalagi di atas lutut. Wah, horor. Itu kalau di dalam kamar mau dilem, nggak masalah. Suami soalnya, ini kalau di luar kamar ada batasan anak laki-laki itu. Jadi kalau mau keluar kamar suaminya harus nyuruh. Itu anakmu ada itu. Anak dewi sebentar. Kena air wudhu atau tidak? Sama ulama ditambahi lagi, yaitu bagian tubuh wanita selain yang kena air wudhu ditambahi, yaitu yang terkena perhiasan. Kena perhiasan. Contoh cincin di jari. Ibu-ibu melihatkan jarinya nggak apa-apa. Terus gelang itu di mana? Di sini apa di sini gelang itu? Halo. Gelang itu loh. Di sini apa di sini? Di sini. Makanya anak laki-laki boleh lihat sini, Anda boleh. Begitu lihat sini, enggak kena perhiasan ini. Tendek sini, berarti boleh lihat wajah mamanya karena di sini dikasih perhiasan boleh. Contoh bingle itu di mana? Betis, paha, apa mata kaki? Ada pakai bingle di betis. Ada rantai apa? Itu gemes saya nih. Karena nggak paham ya. Dilihat ada batasan aurat gitu loh, nggak sembarangan. Kalau ada anak laki-laki pakai yang baby doll yang celana panjang gitu. Karena itu tidak terkena perhiasan dan juga tidak terkena air wudhu. Kalung di mana kalung? Leher ya, bukan tengkuk ya. Sehingga ketika ibu-ibu misalnya rambutnya panjang, lehernya terlihat anak laki-lakinya, boleh. Wah, memang ada perhiasan, dikasih perhiasan. Tapi tengkuk ya nggak boleh, harus tertutup.
Itu sama anak laki-laki. Ustadz lah, kalau sama orang lain yang bukan anaknya, bukan siapa-siapa, ya harus tertutup semua. Paham? Sudah tahu batasannya? Nah. Ya, baik, kita lanjutkan. Terus ini lagi, wudhunya wanita yang rambutnya diberi minyak rambut. Ya, apa itu? Kasih apa itu? Spray. Maka kata ulama, kalau minyak yang digunakan itu menjadikan rambut wanita itu kaku, beku, maka rambut wanita itu harus dihilangkan, bukan dilemeskan, dihilangkan kakunya, bukan rambutnya yang dihilangkan. Yang bikin kaku itu dihilangkan, dilemeskan, kasih air dulu ya sampai lemes, baru wudhu gitu ya. Tapi kalau minyak itu tidak menjadikan rambut wanita itu beku, maka nggak apa-apa, tapi tetap ada syaratnya. Karena sudah dikasih minyak rambut, cuma tidak beku ini. Maka caranya ketika membasuh rambut itu agak ditekan. Kukunya ibu-ibu itu sampai masuk meresap ke pori-pori kepala. Jadi ditekan. Karena terkena minyak rambut, dikhawatirkan tidak menyerap nanti. Nah, paham sampai di sini? Wudhunya wanita yang membasuh dan membersihkan najis bayinya yang buang air kecil. Bayinya nangis, buang air kecil. Ibu sudah pegang wudhu. Itu kalau menyentuh farjinya batal wudhu Anda. Tapi kalau Anda pakai sarung tangan kain pelapis, Anda waslah, yaitu bagian yang kena najis itu, maka nggak apa-apa. Setelah itu dilepas, Anda boleh sholat, nggak batal wudhu Anda. Asalkan pakai kain. Paham sampai di sini? Wudhunya wanita yang memandikan bayinya lalu menyentuh kemaluan si bayi, batal. Kulit ketemu kulit, kecuali kalau pakai kain pelapis. Wassalam. Lagi, wudhunya wanita yang mengeluarkan maaf. Wudhunya wanita yang mengeluarkan angin dari farjinya, bukan dari dubur, tetapi dari kemaluannya. Maka dalam ini kata para ulama, wudhu dan sholatnya sah karena keluarnya angin itu tidak dari tempat najis, bukan dari dubur, tetapi yaitu dari tempat yang lain. Maka nggak apa-apa. Wudhunya wanita yang menyentuh laki-laki mahramnya, termasuk dalam hal ini suami. Bagaimana ini? Sah. Wudhunya wanita yang dicium oleh suaminya, setelah wudhu dicium. Nggak apa-apa, sah. Sebab ada sebagian wanita itu habis wudhu suaminya dekat, wudhu, batal loh. Lihat terus kalau tidak bisa dipegang aku nyekel sob. Itu. Gak apa-apa, dicium nggak apa. Suami mau berangkat dia wudhu mau sholat dua, dicium keningnya nggak apa-apa, nggak batal. Itu ya, baik. Terus wudhunya bidan wanita yang menangani persalinan. Bagaimana wudhunya bidan yang menangani persalinan? Wudhunya sah dengan syarat ia tidak menyentuh kemaluan wanita yang melahirkan tersebut. Namun jika ia mau sholat, cukup dibersihkan saja pakaiannya yang terkena najis darah itu. Cukup dibersihkan aja, lalu bisa dipakai sholat. Tapi dia tidak perlu batal wudhu, kecuali kalau tangannya menyentuh farji wanita yang melahirkan. Kulit ketemu kulit, batal wudhunya. Paham? Wudhunya wanita yang pakai lipstik. Ada wanita sebagian itu sininya merah, ya, sininya biru. Pokoknya mejiku. Anda cari warna apa ada semua. Kuning ada, biru ada, semuanya ada. Mejiku hibinyu. Ya, merah, kuning, jingga, biru, semuanya ada, ya. Gimana ini? Bibirnya merah. Gimana wudhunya orang pakai lipstik? Maka jawabannya wudhunya sah. Namun dalam masalah puasa, khusus puasa, jika lipstik tersebut menimbulkan rasa, lip gloss dan seterusnya, maka tidak boleh digunakan karena ada rasa. Kalau puasa, wudhunya wanita yang pakai perban alias gip, sah wudhunya, cukup diusap saja. Wudhunya wanita yang menggunakan air kolam yang telah berubah menjadi hijau kolamnya. Katanya para ulama bahwasanya lihat dulu hijaunya air kolam itu kena najis atau tidak. Kalau dibau nggak bau, dibuat misalnya dikumur itu tidak bau, maka sah. Berarti hijaunya itu karena murni lumut atau apa, nggak kecampuran najis. Tapi kalau kita ambil kok baunya gini, nggak usah dipakai. Ya, cari air yang lain. Kita lanjutkan, wudhunya wanita yang mengeluarkan mimisan. Habis wudhu mimisan, batal atau tidak? Maka jawabannya adalah wudhunya sah. Namun jika dikhawatirkan akan mengotori tempat sholatnya, sebaiknya dibersihkan lebih dahulu. Gak apa-apa. Ya. Wudhunya wanita yang dicium suaminya tadi.
Boleh, ya nggak batal. Hukum wanita yang baca Quran tanpa wudhu. Wanita baca Quran nggak pakai wudhu, dia suci tapi nggak wudhu, dia batal wudhunya baca Quran. Maka boleh selama tidak dalam kondisi junub, asalkan bukan junub. Kalau haid boleh, asalkan kalau bisa memakai sarung tangan atau kain pelapis ketika menyentuh mushaf. Ustadz, ini bukan mushaf, aplikasi Quran di Android, nggak apa-apa, karena aplikasi itu bukan Al-Quran, bukan mushaf. Tetap dapat pahala, ya tetap dapat pahala. 1 huruf 10 pahala, tetap. Wudhunya wanita yang memakai pernak-pernik perhiasan di kepala, apa itu? Roll yang handuk atau cepit-cepit. Ya baik. Apakah perlu diusap kayak gipsum tadi? Ya enggak, harus dilepas. Harus dilepas, ya seperti itu, dilepas. Wudhunya wanita yang istihadah, yaitu caranya kalau istihadah, sebenarnya materi ini ada tentang ini ya. Ada kitabnya saya bawa. Katanya Nabi kalau istihadah, sholatnya dijamak. Subuh, zuhur sama asar 4 rakaat, maghrib sama isya 3 rakaat sama 4 rakaat. Caranya mau sholat zuhur mandi dulu dia, mandi sekali untuk zuhur dan asar. Nanti mau sholat maghrib mandi dulu sekali dia untuk maghrib dan isya. Jadi dijamak saja kalau istihadah itu. Katanya ulama, lah kalau istihadah darah penyakit aja sholat dijamak, apalagi orang yang sakit yang lebih berat daripada istihadah. Karena corona, naudzubillah, karena penyakit kronis, maka dijamak aja sholat. Boleh, tapi tidak dikosong, tidak dikosong. Dijamak tapi tidak diringkas. Paham sampai di sini? Tapi tetap mandi. Jadi setiap mau sholat itu mandi. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Subuh, Ustaz, subuh ya sendiri. Ya, ketika mau sholat subuh mandi, habis mandi wudhu, setelah itu kemudian dia sholat. Gitu. Jangan dijamak sama zuhur sekalian. Ya. Baik, istihadah boleh dijamak ini ya, darah yang keluar di luar kebiasaan wanita. Baik, terus wudhunya wanita yang keputihan. Gimana keputihan? Maka kata para ulama, maaf karena ilmu saya sampaikan dalam fatwa. Semuanya ini ada fatwanya dari Syekh ini, yaitu Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Ibnu Utsaimin di juz yang keempat. Semuanya ini sudah saya tulis dasar-dasarnya. Yaitu katanya beliau, jika keluarnya keputihan itu dari tempat keluarnya air kencing, tempat najis, maka cairan tersebut najis, wudhunya batal. Wudhunya batal. Tapi kalau keputihan itu keluar dari tempat rahim, keluarnya janin, bukan di tempat air kencing, maka cairan itu suci dan tidak najis. Nggak najis. Namun tetap membatalkan wudhu. Sebab tidak semua yang membatalkan wudhu itu najis. Contohnya kentut. Nah, itu kan. Tapi tetap dia dianjurkan tetap untuk berwudhu. Cuma cairan itu nggak najis karena keluarnya melalui rahim. Baik, demikian ibu-ibu sekalian ya. Itu masih banyak lagi masalah-masalah wudhu yang terkait dengan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi ibu-ibu yang ingin mendapatkan materi ini langsung saja, yaitu minta kepada Ummu Rafi ya. Kepada Ummu Rafi, nanti saya share ke beliau. Jadi saya anggap materi ini tuntas. Untuk pembatal-pembatalnya insya Allah di materi itu sudah saya jelaskan. Pembatal wudhu ada 7, nanti semuanya ada di situ. Sehingga pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab yang baru. Gitu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.